Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada seseorang yang berdoa untuk sahabatnya, jauh tidak diketahui doa tersebut secara diam-diam, maka ada malaikat di sampingnya yang mengamini doa kita, dan doa itu mustajab. Malaikat mengamini, ya Allah, semoga sahabatku, ya Allah, Engkau panjangkan usianya dan berikan keberkahan untuk usianya. Kemudian apa kata malaikat? Amin, semoga hal yang sama terjadi kepadamu. Ada beberapa orang yang ketika menjalani hidup ini, kemudian tiba-tiba merasa, ya Allah, saya nggak punya teman. Ada perasaan sepi, ada perasaan sendiri, kok gini banget ya. Ada beberapa alasan orang-orang yang merasa tidak punya teman. Ada yang memang dia merasa berbeda di pergaulannya. Misalnya, ketika dia sudah berubah, ketika dia sudah berhijrah, dia merasa pergaulan lamanya tidak sesuai lagi dengan dirinya. Sehingga dia merasa asing di tengah keramaian itu. Maka dia berkata, ya Allah, saya nggak punya teman. Maka sebenarnya solusinya dia tinggal cari teman yang kira-kira sama, sefrekuensi dengannya. Atau ada juga ketika orang-orang yang pada akhirnya menikah. Ketika dia menikah, dia fokus kepada keluarganya, pada pasangannya, kepada anak-anaknya. Kemudian dia meninggalkan pergaulannya dan dia rasa, ya Allah, saya nggak punya teman. Nggak apa-apa, karena kita sedang fokus kepada keluarga kita. Tapi sebenarnya membahas mengenai pertemanan, bagaimana sih pandangan Islam mengenai orang-orang terdekat dengan kita? Harus yang seperti apa? Teman-teman, ketahuilah, untuk orang yang paling terdekat, haruslah orang-orang yang saleh, haruslah orang-orang yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu berpengaruhnya seorang sahabat karib kepada kepribadian kita, atau kepada perbuatan-perbuatan kita, atau kepada perkataan-perkataan kita. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana, silahkan. Asalkan teman-teman merasa kokoh akidahnya, kuat prinsip Islamnya, sehingga posisi teman-teman di situ adalah mewarnai dengan nilai-nilai Islam, bukan untuk diwarnai. Mari kita simak bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat ke-119. Masya Allah. Allah sendiri telah menginformasikan kepada kita semua, kita diminta bersama dengan orang-orang yang benar. Kita diminta terus menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Kenapa? Seorang ulama, Al-Fudail bin Iyad, beliau berkata, pandangan seorang mukmin kepada mukmin lainnya akan mengilapkan hati. Apa maksudnya? Kenapa kita diminta untuk berteman dengan orang-orang yang salih, berteman dengan orang-orang yang benar? Dan apa hubungannya dengan perkataan ulama tadi yang mengatakan bahwa ketika kita menatap orang yang salih maka akan mengilapkan hati? Ketahuilah teman-teman sekalian, berteman dengan orang-orang yang salih hanya sekedar melihatnya saja akan menimbulkan efek yang luar biasa kepada diri kita. Pernahkah teman-teman perasaannya sedih, kacau, perasaannya tidak enak, sedang ingin marah-marah, hati tidak karuan, tiba-tiba teman-teman pergi ketemu dengan orang yang saleh, atau pergi bertemu guru yang terkenal dengan kesolehannya, dengan wajahnya yang menenangkan atau adem gitu ya bahasa kita semua, wajahnya yang tanpa beliau berbicara saja kita merasa kita ingin taat kepada Allah. Hanya dengan memandang wajahnya saja kita rasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana kekuatan dari seorang yang saleh kalau kita bergaul dengannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan pada kita semua bahwa seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Ahmad. Ya, betul. Kita akan mencocoki kebiasaan dari teman kita. Makanya, teman-teman semua, mudah sekali kalau kita ingin menilai seseorang, lihat saja dengan siapa dia bergaul. Karena kira-kira karakternya seperti itu. Orang yang misalnya, orang yang suka baca buku, gitu ya. Biasanya rata-rata juga senang berteman dengan orang-orang yang juga suka baca buku. Jadi kita dengan mudah sekali bisa melihat karakter seseorang dengan sahabat karibnya. Lalu teman-teman semua, ternyata ada beberapa karakter-karakter
seorang teman yang harus kita perhatikan kalau kita ingin bergaul dengannya secara dekat. Sekali lagi, berteman boleh dengan siapa saja, seorang muslim, muslimah harus menjadi orang yang open-minded. Kita tahu bahwa begitu banyak perbedaan di luar sana, perbedaan menjadi indah kalau kita saling menghormati, saling toleransi, betul. Kita boleh berteman dengan siapapun, menjadi pribadi yang gaul, betul. Tapi tadi fungsinya adalah untuk mewarnai. Tapi untuk teman-teman karib ada karakteristik tersendiri. Ada ciri-ciri tersendiri yang harus teman-teman pegang. Kenapa? Karena kalau tidak diperhatikan teman-teman semua akan mengikut kepadanya. Maka apakah karakter-karakter teman-teman yang baik itu, teman-teman yang salih itu? Yang pertama tentu saja dia harus berakidah lurus, kokoh akidahnya. Tahu bahwa Allah adalah Rabb-nya, tempatnya berlindung, tempatnya bersandar, tempatnya meminta segala sesuatu. Kenapa? Berpengaruh sekali teman-teman sekalian. Mari kita lihat bagaimana kisahnya Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Talib adalah orang yang betul-betul mendukung perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu atau bahkan mencelakai Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di sisi pamannya Abu Talib, karena Abu Talib orang yang sangat dihormati pada saat itu di kota Mekah. Namun, bagaimana akhir hidup dari Abu Talib? Dengan seluruh perjuangan yang selama ini mendukung dakwah Rasulullah, di akhir hidupnya, detik-detik wafatnya, Abu Talib tidak hanya dikelilingi oleh Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang saleh lainnya, tapi juga dikelilingi oleh dua orang sahabat karibnya. Siapa itu? Ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Umayyah. Dua orang ini adalah tokohnya kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingatkan pamannya agar di akhir hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lalu dua orang temannya ini senantiasa membisikkan di telinganya Abu Talib untuk tidak mengatakan kalimat La ilaha illallah. Maka apa yang terjadi? Abu Talib mendengar perkataan sahabatnya ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini. Maka di akhir hidupnya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah yang membuat Rasulullah SAW sedih. Karena Abu Talib baik, sangat melindungi Nabi, sangat mendukung perjuangan dakwahnya Nabi. Tapi di akhir hidupnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengaruh teman dekatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang seorang tokoh kafir Quraisy. Hati-hati ketika kita berteman akrab sangat dekat dengan orang yang tidak kokoh, tidak lurus akidahnya, bisa mempengaruhi kita. Kemudian yang kedua, siapakah yang pantas bersahabat sangat dekat dengan kita? Mereka yang taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Ini penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ayat ke-28, bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang yang mereka itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semua teman-teman sekalian untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang selalu salatnya dengan baik, baca Qur'annya terjaga, melaksanakan ibadah-ibadahnya dengan baik, agar kita mengikuti mereka. Kadang kita ini, teman-teman sekalian, iman naik, iman turun. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Ketika iman kita turun atau futur, namanya manusia, kadang kita buat salah, kadang kita buat dosa. Kita perlu teman-teman solih ini yang mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal solih. Kita perlu teman-teman ini yang kalau kita buat salah, dia menasihati kita. Maka karakter kedua yang harus dimiliki adalah teman-teman ini adalah mereka yang beramal saleh, ibadahnya bagus dan menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah mereka yang berakhlak terpuji dan bertutur kata baik. Apa kata Rasulullah SAW? Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Berteman dengan mereka yang baik akhlaknya, yang baik tutur katanya. Mereka yang takut kepada Rabb-nya pasti berhati-hati sekali berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum melakukan sesuatu. Mereka takut akan dosa. Sebagaimana orang beriman, kata Rasulullah, ketika orang beriman melakukan sebuah perbuatan dosa, dia sangat ketakutan, seolah-olah dia berdiri di kaki gunung dan gunung itu siap menghancurkan dirinya. Tapi kalau seorang pendosa berbuat dosa, dia anggap remeh dosa itu seperti ada seekor lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia usir begitu saja. Bayangkan kalau kita berteman dengan orang-orang yang meremehkan dosa seperti itu. Pasti kita akan menganggap dosa begitu ringan, akhirnya kita melaksanakan dosa demi dosa. Maka sahabat erat kita harus dia yang orang beribadah, ahli ibadah, dan juga orang yang
takut untuk berbuat maksiat. Kemudian yang keempat adalah teman yang suka menasehati. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita berbuat salah dia ingatkan, bukan dia malah senang dan bersorak-sorak atau bahkan dia mendukung perbuatan baik kita. Teringat ada firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka menasehati, maka dia akan menasehati kita. Kalau kita buat salah, dia ingatkan kita. Kalau kita buat maksiat, kita perlu orang-orang seperti itu. Karena agama ini adalah nasihat. Kadang kita tahu teman-teman sekalian, kita tahu itu salah, tapi kita masih melakukannya. Kita tahu perbuatan ini Allah murka, kita tahu perbuatan ini ada dalam Al-Quran yang Allah katakan tidak boleh, Allah larang, tapi kita masih lakukan. Itu sebabnya kenapa kita memerlukan orang terdekat yang bisa menasihati kita. Penting sekali. Kemudian yang kelima, yakni mereka yang zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Sehingga dalam pertemanan itu yang dibahas bukan hanya masalah duniawi saja, lelah teman-teman sekalian. Urusan duniawi itu lelah, semakin dikejar semakin lelah. Karena nggak dapat-dapat, terus kita kejar. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang tidak hanya duniawi saja pikirannya, tapi juga zuhud, dia juga memikirkan masalah-masalah akhirat, maka kita tenang dalam kehidupan. Kita merasa cukup dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kehidupan kita nggak lelah. Kita nggak tahu apa yang kita kejar sesungguhnya. Karena yang kau kejar sesungguhnya duniawi. Kau sudah dapat harta yang banyak, masih ingin dapat harta lagi, lelah teman-teman sekalian. Engkau ingin sebuah jabatan tertentu, engkau kejar terus-menerus menghalalkan segala cara, lelah teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang punya orientasi adalah syurga, orientasi adalah husnul khatimah, mati baik, orientasinya adalah kehidupan akhir yang dicintai, diridai oleh Allah SWT, tenang kehidupan kita. Kemudian yang keenam, mereka yang banyak ilmu atau dapat berbagi ilmu. Nah, ini penting. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, maka kita pun akan terikut seperti mereka. Orang-orang besar itu biasanya dia akan berpikir tentang masalah-masalah ke depan. Orang-orang kecil biasanya akan berbicara mengenai kejelekan orang lain. Hari-harinya ghibah, hari-harinya menjelek-jelekkan orang lain. Bayangkan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, nggak maju-maju kita. Karena setiap hari mengkoreksi kesalahan orang lain atau mengulik-ngulik kesalahan orang lain, membuka aib orang lain. Orang yang biasa-biasa saja pembicaraannya tentang peristiwa sehari-hari. Tapi orang berilmu, orang hebat berpikir tentang umat ini. Berpikir bagaimana cara agar bangsa ini besar. Berpikir bagaimana cara kita masuk surga sama-sama. Begitu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, maju kita, visioner kita. Hari-hari kita punya gairah untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan yang ketujuh, ini juga sangat penting, itu adalah dia selalu menjaga wibawa dan kehormatan dirinya dari hal-hal yang tidak layak menurut pandangan masyarakat. Apa itu? Dia betul-betul berhati-hati dalam tingkah lakunya, teman-teman sekalian. Dia betul-betul begitu hati-hati ketika mengeluarkan sebuah kata-kata. Dia pikir dampaknya terlebih dahulu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Seandainya air yang dingin merusak kehormatanku, maka aku tidak akan minum air kecuali yang panas saja. Orang-orang yang berhati-hati seperti ini akan membawa sesuatu yang positif kepada diri kita, untuk kita juga berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang supaya tidak menyakiti orang misalnya, berhati-hati dalam memposting segala sesuatu di sosial media supaya tidak jadi bumerang bagi kita misalnya. Apa itu contoh bumerang bagi kita? Dalam keadaan emosi, marah-marah, kemudian kita posting di sosmed, maka itu bisa jadi bumerang bagi kita. Orang akan tahu siapa engkau sesungguhnya. Karena kualitas dirimu tergantung apa yang engkau post di sosial mediamu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wajib bagi kita bersahabat erat dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, aku nggak punya teman. Betul, nggak punya teman yang banyak. Tapi tetap harus punya teman, walaupun sedikit, orang-orang yang saleh tadi. Setelah karakternya sudah kita bahas, berikutnya kita akan bahas mengenai manfaat berteman dengan orang-orang yang saleh. Apa manfaatnya? Yang pertama, orang itu akan senantiasa mengingatkan kita untuk beramal saleh. Juga orang itu akan mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam berbuat kesalahan. Contohnya seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Keduanya sama-sama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda, orang yang sangat saleh. Beliau senantiasa puasa di siang hari terus-menerus
dan malam terus-menerus untuk qiyamul lail, menghidupkan malam. Sampai suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini menginap di rumahnya Abu Darda dan melihat aktivitas itu. Salman Al-Farisi bertemu dengan istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, yang berpenampilan tidak teratur, yang berpenampilan tidak semestinya ya, dalam artian tidak dijaga penampilannya. Sampai-sampai Salman berkata, ada apa dengan dirimu wahai Ummu Darda? Ummu Darda mengatakan, suamiku sudah tidak berkeinginan lagi terhadapku. Tiap hari ibadah, siang puasa, malam qiyamul lail, tiap hari nggak berkeinginan lagi terhadapku. Jadi ya sudah, aku seperti ini. Maka apa kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda? Menasihati Abu Darda. Wahai Abu Darda, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Maka perkataan Salman Al-Farisi ini diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan apa yang Salman katakan itu benar. Artinya Salman Al-Farisi sedang menasihati Abu Darda. Betul, ibadah bagus, ibadah hablum minallah bagus, sholat masya Allah, ibadah puasa masya Allah, qiyamul lail masya Allah. Tapi ingat, hidupmu ini betul untuk Allah, iya. Tapi ada istrimu yang engkau harus penuhi haknya. Dirimu juga engkau harus beristirahat. Keluargamu juga perlu akan dirimu. Begitulah ketika kita memiliki seorang teman yang salih, seorang teman yang baik, senantiasa menasihati kita, maka kita akan terarah kembali ke jalan yang betul karena ada dia. Manfaat teman yang salih berikutnya adalah yang kedua, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada seseorang yang berdoa untuk sahabatnya, jauh, tidak diketahui doa tersebut secara diam-diam, maka ada malaikat di sampingnya yang mengamini doa kita. Dan doa itu mustajab. Malaikat mengamini, ya Allah, semoga sahabatku, ya Allah, engkau panjangkan usianya dan berikan keberkahan untuk usianya. Kemudian apa kata malaikat? Amin. Semoga hal yang sama terjadi kepadamu. Kita doakan pada teman kita, ya Allah, semoga usahanya lancar, ya Allah. Ya Allah, semoga anak-anaknya sehat, ya Allah. Sahabatku ini, ya Allah, berikan, ya Allah, keistiqomahan untuknya, ya Allah. Malaikat di samping kita mengatakan amin. Hal yang sama terjadi kepada dirimu juga. Seperti itu. Jadi, Masya Allah bahwa teman-teman yang saleh ini memiliki manfaat, bahwa kita mendapatkan doa dari mereka. Begitu pula ketika dalam salat, ketika tasyahud, kita juga membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang salih. Lihat, orang-orang yang salih ini senantiasa mendoakan kita, teman-teman sekalian. Selalu dan selalu kita dapat doa dari orang-orang yang salih. Masya Allah, harta yang berharga adalah bergaul dengan orang-orang yang salih. Tadi, doa yang kita sebutkan dalam sholat, ada kelanjutannya dalam hadis. Disebutkan, jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang salih di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, ya, kita dapat doa dari orang-orang yang luar biasa. Berikutnya, manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya. Nanti kalau sudah kembali kepada Allah, jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian. Kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak, tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak, tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya. Kalau pertemanan itu sekiranya ada gunanya, ada manfaatnya untuk dunia akhirat, jalankan. Kalau pertemanan itu lebih toksik, lebih banyak racun di dalamnya, tinggalkan. Kita nggak punya waktu untuk main-main. Kita nggak punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Masih ada keluarga, anak, istri, ataupun suami, ibu yang perlu diurusi. Masih banyak urusan umat yang perlu diurusi. Bermain boleh, tapi ada waktunya. Tidak terus-menerus. Sayang waktu kita. Kenapa ada orang yang bisa hafal Quran dalam sekian bulan atau mungkin sekian tahun? Karena waktunya produktif, teman-teman sekalian. Sungguh-sungguh menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin.
Begitulah orang-orang yang cerdas. Orang muslim adalah orang-orang yang cerdas, dia pandai memanfaatkan waktunya. Ingat, hakikat waktu adalah terus berjalan dan tidak akan terulang kembali. Maka mumpung diberikan usia, betul-betul manfaatkan. Ya Allah, aku nggak punya teman. Bukan nggak punya teman, insya Allah punya teman. Tapi teman-teman yang mungkin tidak banyak, tapi teman-teman yang soleh. Atau, kalaupun bisa teman-teman yang banyak dan soleh, itu justru lebih baik lagi. Begitulah teman-teman sekalian, tidak perlu bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Mungkin teman kita nggak banyak misalnya, tapi ada Allah, ada orang-orang soleh yang siap berada pada kita, tidak hanya pada saat kita senang, tapi juga pada saat kita susah. Itulah sahabat sejati yang sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, lebih selektif lagi ketika bersahabat erat, boleh dengan siapapun, tapi tujuan untuk menebarkan Islam rahmatan lil alamin insyaallah. Saya Oki Setiana Dewi, semoga kita semua senantiasa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya pada sifat kita, cahaya pada perilaku kita, cahaya pada perkataan kita insyaallah. Mulai dari diri kita sendiri, sehingga insya Allah semakin banyak orang-orang yang bercahaya sehingga bisa memberikan cahaya untuk Indonesia. Salam dari saya dan tetap terus menonton Cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.